Hubungan bilateral perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok memasuki usia ke-70 tahun. Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi sebesar 5.912 triliun rupiah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Selamat sore pemirsa, program News Screen kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan. Saya Wiki Adrian, inilah News Screen selengkapnya. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur masih berlanjut usai pandemi COVID-19. Meski demikian, pemerintah memastikan akan memaksimalkan investasi untuk pembangunan IKN sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Dalam paparan secara virtual, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur berlanjut usai pandemi COVID-19 terkendali. Bahkan pemerintah memastikan tidak akan menggunakan biaya APBN sebagai sumber utama pendanaan, melainkan penggunaan dana investasi swasta melalui sejumlah skema, salah satunya skema kontrak Build Operate Transfer atau BOT. Meski saat ini tertunda, Bappenas memastikan pembangunan ibu kota baru akan dilanjutkan usai jangka penularan COVID di bawah 1% atau dengan target 0,9%, termasuk menunggu tercapainya herd immunity di tanah air. Kalau ibu kota negara ini bisa dijadikan sebuah pilihan dalam rangka mendorong investasi, mengapa tidak? Tapi tentu dengan syarat. Pertama, pandemi sudah kita bisa kendalikan. Bagaimana cara kita menghitung pandemi sudah kita bisa kendalikan? Ya tadi, artinya bisa kita capai dengan angka 0,9. 0,9 kita bisa capai kalau dengan disiplin yang tinggi, vaksinasi itu 5M tercapai pada bulan September. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, maka mudah-mudahan kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk di dalam kita ambil saja satu pekerjaan, yaitu pekerjaan sarana perumahan dan perkantoran. Skema pemerintah untuk pengerjaan awal ibu kota baru akan berfokus pada proyek pemukiman dan perkantoran yang direncanakan bakal rampung pada tahun 2024 dengan perkiraan anggaran sebesar 600 triliun rupiah. Rencananya pemerintah akan menyewa baik rumah dan kantor kepada investor swasta agar pengerjaan proyek tersebut juga berdampak pada nilai investasi yang tinggi. Terlebih dalam pengerjaan infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan dampak yang baik untuk perekonomian nasional, diantaranya akan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Sementara itu, pengamat ekonomi Indef menilai rencana pemerintah untuk melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan sulit realisasi lantaran pandemi masih terjadi. Pengamat ekonomi Indef Denny Yuarta Junifta menganggap rencana pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur pada akhir 2021 dipandang sulit realisasi. Denny menyebutkan berdasarkan sejumlah survei dunia, Indonesia diperkirakan baru mampu mengatasi pandemi COVID-19 hingga 7 tahun ke depan, khususnya jika vaksin telah memenuhi target. Tentu saja hal ini akan berdampak pada lambatnya pemulihan ekonomi nasional, sehingga berimbas pada hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di ibu kota negara. Terlebih pemerintah memprioritaskan pembangunan ibu kota baru berasal dari pendanaan investor. Nah, ini yang menurut saya jadi problem yang cukup berat ya, ketika memang IKN ini tetap harus dilaksanakan. Nah, pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan multiplier effect-nya IKN ya.
Kenapa? Karena beberapa hitungan dari kami dan teman-teman di center Ya, selanjutnya pemirsa, hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok memasuki usia 70 tahun di tahun 2021 ini. Terjalinnya hubungan diplomatik dan perdagangan serta investasi antara Indonesia dan Tiongkok akan membuka peluang kemitraan strategis komprehensif dan tatanan perkembangan baru. Hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara, Indonesia dan China, disebut-sebut telah memasuki babak baru, di mana China mendukung Indonesia untuk menjadi pusat produksi vaksin regional di tengah pandemi virus COVID-19. Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menjelaskan bahwa China dan Indonesia juga saling membantu saat pandemi corona merebak. Indonesia membantu pasokan medis saat China berjuang melawan pandemi, sedangkan China menawarkan bantuan medis dan berbagi pengalaman soal penanganan corona kepada Indonesia. Sementara dari sektor perdagangan dan investasi, China menyatakan ingin terus mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar dan negara asal investasi kedua dari Indonesia. Data tahun 2020 menunjukkan volume perdagangan bilateral China dan Indonesia mencapai 78,37 miliar dolar Amerika Serikat. Begitu pula dengan impor China dari Indonesia meningkat 10,13% mencapai 37,37 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk sektor investasi, saat ini China telah berinvestasi dalam proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi bagian upaya koridor ekonomi komprehensif regional. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, sementara itu pengamat ekonomi dari Indef menilai hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sepanjang tahun 2020 dinilai menjadi momentum penting dalam hubungan bilateral kedua negara, khususnya peningkatan kinerja ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan telah bekerja sama dalam kemitraan strategis dan sinergi. Apalagi memasuki usia ke-70 tahun ini, hubungan kemitraan komprehensif pada sektor nilai perdagangan kedua negara diharapkan terus meningkat. Selain itu, iklim investasi dari Tiongkok juga terus bertambah. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kerjasama regional dan multilateral untuk bidang perekonomian kedua negara. Hubungan ekonomi Indonesia dan China ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja, pada waktu itu China masih menduduki negara asal investasi kelima paling besar. Tapi di tahun 2020 langsung meloncat menjadi negara nomor 2 asal investasi asing yang paling besar di Indonesia. Itu membuktikan hubungan antara Indonesia dengan China khususnya dalam bidang investasi meningkat pesat. Kemudian dalam hal perdagangan kita melihat hubungan ekspor dari produk-produk Indonesia untuk tujuan pasar China. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Deputi Kajian Lemhanas mencatat potensi ekspor sawit nasional di tahun 2021 bisa terus merangkak seiring dengan pemulihan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor sawit Indonesia. Pandemi COVID-19 ternyata tidak berpengaruh besar ke industri perkebunan sawit maupun CPO Indonesia. Di tahun 2020, meskipun secara volume ekspor sawit turun, namun secara nilai ekspor sawit masih cukup tinggi. Deputi Kajian Lemhanas Profesor Reni Marieni menegaskan, penurunan volume terjadi ke beberapa negara tujuan ekspor utama sawit seperti Uni Eropa, Tiongkok, Bangladesh, dan Afrika yang secara total volume turun sebesar 6,05% dibandingkan tahun 2019. Namun secara nilai ekspor justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga CPO dan permintaan ekspor. Total nilai ekspor minyak sawit di 2020 sebesar 22 miliar dolar Amerika, naik 2 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan tahun 2019. Ini diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 10,3% dibanding tahun 2020. Ini data yang diambil dari ada dua faktor, satu optimisme ke vaksin. Kalau seandainya vaksin hari ini Indonesia terlaksana dengan baik, ini bisa akan berkontribusi positif terhadap ekonomi di dunia. Kemudian banyaknya negara yang berikutnya. Pemirsa, tetap di News Screen, usai jeda kami akan segera kembali.
Ya, Wall Street memulai 2021 dengan aksi jual di mana salah satu indeks utamanya yakni Dow Jones melemah 1,25%. Ya, indeks harga saham gabungan naik signifikan pemirsa. Kita akan mencoba menganalisis beberapa sentimen isu. Proyeksikan bahwa perdagangan kita masih ada potensi untuk menguat ya. Akankah menjadi sentimen yang positif yang ikut mendorong juga? Biasanya sangat kuat gitu mempengaruhi bursa saham kita ya. Ya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm Associate Producer and News Presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize the market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan News Screen. Pemerintah Indonesia membutuhkan investasi di tahun 2021 ini mencapai 5.912 triliun rupiah. Besaran angka ini dipandang akan mampu mengenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% hingga akhir tahun 2021. Optimisme mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% dipandang Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monarva harus seiring dengan kebutuhan investasi di tanah air. Di mana pada tahun 2021 ini pemerintah Indonesia membutuhkan investasi mencapai 5.817 hingga 5.912 triliun rupiah. Terlebih sebelumnya investasi di Indonesia sempat terkontraksi minus 4%. Dari realisasi investasi mencapai 4.897 triliun rupiah pada tahun 2019. Kalau ibu kota negara ini bisa dijadikan sebuah pilihan dalam rangka mendorong investasi, mengapa tidak? Tapi tentu dengan syarat. Pertama, pandemi sudah kita bisa kendalikan. Bagaimana cara kita menghitung pandemi sudah kita bisa kendalikan? Ya tadi, artinya bisa kita capai dengan angka 0,9. 0,9 kita bisa capai kalau dengan disiplin yang tinggi, vaksinasi itu 5M tercapai pada bulan September. Besarnya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dipandang sangat penting bagi pemerintah, khususnya investasi dari non-pemerintah. Terlebih saat ini porsi investasi pemerintah hanya menyumbang 5 hingga 7% dari total kebutuhan investasi. Dan diikuti oleh investasi perusahaan BUMN dengan porsi 4,9 hingga 8% saja. Untuk itu diperlukan investasi pihak swasta ataupun non-pemerintah yang sangat besar, dengan porsi mencapai 84 hingga 90% dari total kebutuhan investasi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel. Pemirsa, dugaan korupsi di lini bisnis BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang tengah ditangani Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tengah menjadi isu penyimpangan investasi dana. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan bahwa keberadaan hak dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat terlindungi oleh BP Jamsostek. Menaker juga memastikan bahwa BP Jamsostek berkomitmen memastikan pengelolaan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan aman. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan meminta semua pihak terkait untuk selalu menjaga kepercayaan para peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel.
Ya, sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menegaskan, dana para peserta BPJS Ketenagakerjaan dipastikan aman. Mengenai laporan BPK atas dugaan korupsi 43 triliun rupiah tersebut, BP Jamsostek memastikan dana pekerja tidak hilang. Agus Susanto mengungkapkan hal tersebut di hadapan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI beserta Menteri Tenaga Kerja, yang menegaskan bahwa dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman, begitu pula dana-dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan ada dan tidak hilang. Namun Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini mengaku saat ini aset perusahaan memang sedang mengalami penurunan karena sebagian dari aset tersebut dialokasikan di saham dan reksadana. BPJS Ketenagakerjaan juga dikatakan tidak mengalami kerugian. Dana DJS ini adalah dana jaminan sosial yang akan digunakan untuk sebesar-besar ke peserta. Jadi ada peningkatan manfaat. Dan tadi dari Bu Kurniasih menanyakan dana dari pekerja tersebut aman nggak atau termasuk dalam yang bermasalah di investasi. Terima kasih atas waktunya. Ini kesempatan yang baik bagi kami untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ingin saya tegaskan dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman. Sekali lagi, dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan aman dan ada. Sementara itu dugaan kasus korupsi yang menjerat BPJS Ketenagakerjaan membuat Serikat Pekerja bersuara keras. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI menanggapi dugaan kasus tersebut merugikan buruh. KSBSI meminta dengan tegas Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan tersebut. Presiden KSBSI Eli Rosita menegaskan buruh merasa kecewa apabila BPJS Ketenagakerjaan terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Eli mengecam keras adanya dugaan praktek korupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu KSBSI meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal mega korupsi BPJS Ketenagakerjaan dibuka secara transparan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Pasar modal dihebohkan dengan aksi influencer dan selebriti yang membuka suara dan merekomendasikan saham di publik. Influencer atau public figure ini mulai berani berbicara di ruang publik, berani menginformasikan terkait portofolio saham. Itu bukan endorser atau influencer yang mempromot perusahaan tersebut. Kemarin kan gue cuma cerita pengalaman gue aja, ini bukan endorse, pengalaman gue aja. Intinya jangan. Senang sekali saya David San Oval dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Smesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Terima kasih Anda masih menyaksikan News Screen. Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menjalin kerjasama distribusi dengan produsen coklat dari Callebaut Group. Kedua perusahaan berkomitmen menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di segmen coklat compound di Indonesia.
PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menjalin kerjasama distribusi dengan produsen coklat dan produk kakao terkemuka Barry Callebaut Group mulai 9 Februari 2021. Kerjasama ini dilakukan melalui Barry Callebaut Coklat Asia Pasifik dan anak usaha Garuda Food di bidang distribusi, yakni PT Sinar Niaga Sejahtera. Adapun target pasar produk ini adalah jaringan toko roti, kafe, restoran, serta segmen pembuatan kue rumahan yang berkembang pesat. Manajemen perseroan menyatakan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan strategis antara Barry Callebaut dan Garuda Food yang pertama kali terjalin pada tahun 2015. Kemitraan tersebut kini berfokus pada pasukan industri coklat melalui 2 pabrik coklat di Indonesia, yakni di Gresik, Jawa Timur dan Rancaikek, Jawa Barat. Kedua perusahaan berkomitmen menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di segmen coklat kompon di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk akan memperluas pasar perawatan pesawat di luar pelanggan maskapai penerbangan. Adapun untuk tahun ini, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk tersebut membidik pelanggan dari industri pertahanan serta minyak dan gas, yakni Industrial Gas Turbine Engine. Khusus diversifikasi usaha ke pelanggan industri pertahanan, emiten berkode saham GMFI ini mengejar kontribusi sekitar 20% terhadap total pendapatan tahun ini. Manajemen perseroan mengatakan sektor pertahanan memiliki tingkat volatilitas yang relatif rendah sehingga mampu menjadi tumpuan bisnis GMFI ke depan. Selanjutnya, PT Krakatau Steel Tbk catatkan kinerja keuangan positif. Hal tersebut tercermin dari perolehan laba anak usaha perseroan sepanjang 2020 yang positif dan mengerek kinerja saham KRAS 135,58% secara year to date. PT Krakatau Steel Tbk atau emiten dengan kode saham KRAS ini sebagai produsen baja berhasil meningkatkan penjualan produknya sepanjang tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan kinerja keuangan yang positif dari anak usaha perseroan sepanjang 2020. Adapun dalam sepekan terakhir, saham KRAS telah melonjak hingga 12,4% dan dalam 3 bulan terakhir KRAS sudah melesat hingga 101,4%. Sebelumnya, perseroan menyebutkan sepanjang 2020, anak usahanya mengantongi laba bersih senilai 36,55 juta US dollar atau setara dengan 511,74 miliar rupiah dengan asumsi kurs Rp14.000 per US dollar. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan kinerja KRAS di akhir 2020 ini jauh membaik jika dibandingkan dengan periode full year 2019 yang malah mencatatkan rugi senilai 169,32 juta US dollar atau 2,37 triliun rupiah. Di tahun 2021, perseroan menilai peluang untuk mengembangkan bisnis baja masih terbuka. Krakatau Steel pun berniat melanjutkan peluncuran produk baja hilir maupun melakukan pengembangan penjualan dengan mengaplikasikan berbagai platform digital. KRAS Smart Connect pun mulai diaplikasikan di tahun ini sehingga semakin memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan produk baja kapanpun dan dimanapun. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya informasi terbaru dari dampak pandemi di mana Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mencatat hingga saat ini lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan untuk tutup secara permanen. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mencatat hingga saat ini sebanyak lebih dari 1.000 restoran di Indonesia memutuskan untuk tutup secara permanen. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan pemerintah. Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terhadap 9.000 lebih restoran, tepatnya sebanyak 1.033 restoran memilih untuk menghentikan operasional mereka, di mana pengusaha restoran tersebut sudah tidak sanggup lagi untuk menambal beban operasional dan gaji karyawan akibat sepi pengunjung dan pembatasan jam operasional. Selain itu, Sutrisno memandang tren restoran yang tutup permanen ini mulai mengalami peningkatan sejak akhir tahun lalu hingga saat ini. Bahkan sejak bulan Oktober 2020 diperkirakan sebanyak 125-150 restoran berhenti beroperasi setiap bulannya. Untuk itu, pihak PHRI mengaku cukup senang dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang tidak menerapkan kebijakan lockdown di akhir pekan. Selain akan menyebabkan kondisi yang semakin parah, menurutnya saat ini yang terpenting ialah menegakkan disiplin masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19.
berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Newscreen. Kali ini saksikan Newscreen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perbarui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa. Cara pertama untuk bisa mulai menabung bagi pemula, satu adalah punya rekeningnya dan juga memiliki KTP. Lalu bukalah rekening, setelah itu setorkan uang Anda sebesar 100.000 minimum dan Anda harus paham ini adalah bagaimana kinerja daripada saham. Saham itu ibaratnya adalah Anda itu membeli sebuah perusahaan besar dengan uang Anda yang seadanya. Memilih saham yang baik dan benar yaitu adalah dengan cara yang produknya Anda temui dalam kehidupan Anda sehari-hari dan bersinggungan. Berinvestasi bukan beli dan jual, tapi berinvestasi itu artinya adalah Anda membeli seolah-olah Anda menjadi seorang pemilik daripada perusahaannya. Maka yang paling penting adalah Anda harus tahu saham mana, perusahaan mana yang bagus dan tidak. Saya hanya memilih saham yang ada di saham LQ45 bukan hanya satu periode, tapi 10 tahun. Strateginya adalah dengan membeli secara berkala, mau di awal bulan, di akhir bulan, ataupun di tengah bulan. Berinvestasi itu harus dipotong di awal. Yang perlu kita ketahui dalam strategi dalam berinvestasi saham adalah jangan selalu memilih saham yang naiknya cepat yang mana. Jangan lupa, naiknya cepat yang mana, siap turunnya enggak? Karena turunnya pun akan cepat. Bersama saya Ryan Faber, Anda menyaksikan IDX Channel. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Kedua, saham yang